Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, dalam video kami kali ini, kami akan membahas materi kami mengenai stres. Nah, adapun dari topik yang akan kami bahas dalam video kami kali ini, yang pertama, pengertian dari stres dan jenis-jenis dari stres. Kemudian gejala dan akibat dari stres, kemudian faktor penyebab stres, dan sindrom adaptasi umum, dan bagaimana cara mengatasi stres. Nah, langsung saja ke masuk video pembahasan yang pertama. Apa itu stres? Nah, stres sendiri merupakan proses emosional atau fisik yang muncul ketika seseorang menyesuaikan atau berhadapan sama hal-hal yang mengganggu dari keseharian mereka. Nah, stres juga dikenal sebagai interaksi antara kemampuan coping seseorang dengan lingkungannya. Stres merupakan proses psikobiologikal atau adanya hal-hal yang membahayakan fisik ataupun psikis yang sifatnya itu mengancam diri seseorang itu sendiri. Nah, yang mana ketika itu muncul dapat menimbulkan reaksi kecemasan. Nah, menurut Hans Seil sendiri, ia menjelaskan bahwasanya stres adalah respon yang tak spesifik dari tubuh terhadap tuntutan yang ada, di mana respon tersebut dapat berupa respon fisik maupun respon emosional. Nah, kemudian ada dari jenis-jenis stres sendiri. Yang pertama itu ada namanya eustress. Eustress merupakan stres yang menimbulkan stimulasi dan kegairahan terhadap individu yang mengalaminya. Nah, ketika seseorang mengalami eustress sendiri, artinya dia mengalami stres yang positif yang memicu seseorang tersebut untuk lebih bergairah, lebih memotivasi dirinya ke arah yang lebih semangat. Nah, sehingga ketika seseorang ini sedang mengalami eustress ini sendiri, dia memacu dirinya untuk memotivasi dirinya agar apa yang ingin dia capai dapat tercapai dengan segala usaha yang ia lakukan. Kemudian kedua itu ada namanya distress. Distress ini yang memunculkan efek yang membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan yang tidak menyenangkan atau berlebihan yang menguras energi seseorang yang mengalami distress ini sendiri. Artinya distress ini sendiri merupakan efek negatif yang dirasakan oleh orang yang mengalami stres itu sendiri, yang secara berlebihan dan membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada nama hyperstress, yang mana hyperstress ini merupakan dampak yang luar biasa ketika stres yang memiliki dampak yang luar biasa terhadap orang yang individu yang mengalaminya, meskipun dapat bersifat positif maupun negatif. Tetap saja ketika gejalanya ini dampak ini berlebihan, itu dapat membuat seseorang kewalahan atau bisa mengakibatkan gangguan mental bagi orang yang mengalaminya stres secara berlebihan. Kemudian yang keempat ada namanya hypostress. Hypostress ini sendiri merupakan stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya stres karena bosan atau pekerjaan yang rutin. Artinya stres hypostress ini sendiri diartikan sebagai kebosanan yang ekstrem, yakni seseorang yang merasa tidak memiliki semangat sama sekali, tidak merasa tertantang atas hal-hal pekerjaan yang ia lakukan selama ia mengerjakan itu. Artinya hanya monoton itu aja tanpa adanya semangat sama sekali untuk menjadi yang lebih baik atau memiliki atau membuat semangat yang memicu dia untuk lebih semangat. Nggak ada, artinya dia lebih bosan ketika mengalami hypostress itu sendiri. Selanjutnya gejala dan akibat dari adanya stres. Yang pertama itu ada akibat subjektif, yakni akibat yang dirasakan secara pribadi, yang meliputi kegelisahan, agresi, kebosanan, kelelahan, kekecewaan, dan kehilangan kesabaran, sehingga merasa harga dirinya itu nggak ada. Kemudian akibat selanjutnya ada akibat dari perilaku, yang mana akibatnya ini mudah dilihat karena bentuk-bentuk perilaku, seperti ketika orang yang mengalami stres dia menggunakan obat-obatan terlarang atau mencelakai dirinya sendiri, atau tertawa secara berlebihan, yang mana tertawanya itu tanpa adanya pemicu atau stimulus yang mengarah ke komedi. Kemudian akibat dari kognitif. Nah, ketika orang yang mengalami stres ini, akibatnya itu dapat mengaruhi prosesnya berpikir. Artinya ketika ia mengalami stres, dia tidak dapat berpikir jernih, yang mana
tidak memiliki konsentrasi, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil keputusan sehat, dan memusatkan perhatiannya itu dalam jangka waktu yang lama. Artinya ketika ia mengalami stres itu memicunya untuk memikirkannya secara berulang. Kemudian akibat dari fisiologis yang dialami seseorang ketika mengalami stres. Fisiologisnya itu dapat memicu denyut jantung yang tinggi, atau pupil mata besar, berkeringat, atau gula darahnya dapat meningkat, dan tekanan jantungnya juga naik ketika seseorang yang mengalami stres ini. Biasanya orang-orang yang mengalami hal yang memiliki dampak akibat psikologis yang dialami oleh stres ini sendiri, yaitu tadi gejala dapat mengakibatkan gejala fisik. Kemudian akibat dari keorganisasian. Nah, ketika seseorang tersebut mengalami stres, akibatnya itu dapat berdampak di dunia kerjanya, di tempat ia bekerja, sehingga ketika ia bekerja itu tidak beraturan, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan dengan baik, dan dapat buat seseorang yang mengalami stres tersebut mengasingkan diri, menjauhkan diri, atau tidak masuk kerja sama sekali. Pertama yaitu faktor penyebab stres. Dilihat dari sumbernya, stres berasal dari dalam diri dan luar diri individu itu sendiri. Stres muncul disebabkan karena adanya hambatan terhadap pencapaian hasil, sehingga membuat seseorang itu mengalami stres. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh individu itu sendiri. Yang pertama yaitu hambatan fisik, kedua hambatan sosial, dan hambatan pribadi. Nah, apa sih contoh dari beberapa hambatan ini? Yang pertama, contoh dari hambatan fisik seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan bencana alam. Yang kedua, hambatan sosial, contohnya seperti kondisi ekonomi yang kurang bagus dan persaingan hidup yang keras. Yang ketiga, contohnya yaitu keterbatasan individu seperti cacat yang bisa menimbulkan frustrasi dan stres. Nah, selanjutnya ada dua macam stres yang sering dialami oleh individu itu sendiri, yaitu stres yang ego involved, yaitu stres yang tidak mengancam kebutuhan dasar individu. Yang kedua yaitu stres yang menimbulkan ego, yaitu stres yang mengancam kebutuhan dasar serta integritas kepribadian seseorang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi stres itu sendiri. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu stimulus. Dan faktor lingkungan adalah stimulus atau karakteristik lingkungan yang menimbulkan tekanan pada diri seseorang individu. Yang kedua, faktor kognitif, yaitu stres yang dialami individu bergantung pada bagaimana mereka membuat penilaian secara kognitif dan menginterpretasikan suatu kejadian. Yang ketiga yaitu faktor kepribadian, yaitu pemulihan strategi mengatasi masalah yang digunakan individu dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian yang optimis dan pesimis. Yang keempat, faktor lingkungan, akulturasi yang mengacu pada perubahan kebudayaan yang merupakan akibat dari adanya kontak yang terus-menerus antara dua kelompok yang berbeda. Oke, baik. Materi selanjutnya adalah sindrom adaptasi umum. Jadi, Hans Selye pada tahun 1950 menjelaskan bahwa stres merupakan respon umum yang dialami oleh individu terhadap tekanan yang dia terima. Nah, Hans Selye juga mengungkapkan bahwa dalam situasi stres, tubuh kita merespon reaksi fisiologis. Nah, reaksi fisiologis ini dikonsepkan menjadi General Adaptation Syndrome atau sindrom adaptasi umum. Gas berfungsi sebagai respon otomatis, respon fisik, dan juga respon emosi bagi individu. Model gas juga menggambarkan tubuh manusia seperti halnya jam atau alarm, yang mana dia akan terus bergetar atau berbunyi sampai baterainya habis. Nah, model gas juga terdiri dari 3 fase. Yang pertama fase alarm, yang kedua fase resistensi atau pertahanan, yang ketiga fase kelelahan. Nah, fase yang pertama adalah fase alarm atau alarm reaction phase. Nah, pada fase ini tubuh merespon dengan mengaktifkan sistem saraf simpatis, sehingga aktivasi ini mengakibatkan peningkatan detak jantung
dan juga peningkatan tekanan darah. Nah, fase ini juga dikenal dengan reaksi fight or flight. Di fase ini, tubuh berada dalam kondisi yang shock atau terkejut, sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit melemah. Nah, pada fase ini, jika tekanan terus-menerus datang, maka individu akan mengalami ke fase yang kedua, yaitu fase resistensi atau fase ketahanan. Nah, selanjutnya adalah fase resistensi atau fase ketahanan. Di fase ini, tubuh berusaha untuk bertahan menghadapi stres yang berlanjut dan tidak dapat dihindarkan, serta memelihara sumber-sumber kekuatan dengan membangkitkan energi baru dan memperbaiki kerusakan. Pada fase ini, tubuh mulai beradaptasi dengan situasi stres dan juga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, sehingga pada tahap ini tubuh tidak akan mudah sakit. Pada fase ini, respon fight or flight mungkin muncul di mana tubuh akan berusaha untuk menghadapi atau tubuh akan melarikan diri dari situasi stres ini. Nah, dalam beberapa kasus, jika tubuh dapat beradaptasi dengan stres ini, maka individu akan kembali ke kondisi normal. Namun, jika tekanan terus berlanjut, maka individu juga akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu fase kelelahan. Fase yang ketiga adalah fase kelelahan. Nah, di fase ini tubuh yang telah berjuang dan telah mencoba beradaptasi dengan tekanan atau dengan stres ini yang berkelanjutan akan mengalami kondisi di mana tubuh akan menjadi lelah. Ciri-ciri yang muncul berupa fase pertama akan muncul kembali dan juga daya tahan tubuh akan melemah. Nah, di tahap ini individu mungkin saja kehilangan kemampuannya dalam beradaptasi dengan stres. Dalam beberapa kasus yang lebih serius, individu juga bisa mengalami kematian. Selanjutnya yaitu cara mengatasi stres itu sendiri. Ada beberapa cara yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama seperti disiplin diri, yang kedua kasih sayang yang lembut, relaksasi, latihan dan olahraga, bercerita kepada orang lain, membatasi media sosial, menjaga pola makan, serta kurangi gaya hidup yang berlebihan dan istirahat yang cukup. Demikian materi yang bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.